Ya, teman-teman Rojali, akhirnya Rojali sempat mengunjungi halte Bundaran HI. Ini di dekat Hotel Indonesia alias yang sekarang namanya Hotel Indonesia Kempinski. Bagus juga lokasinya, ramai orang-orang pulang kerja pada lewat sini, pada sedikit eh, apa ya, menghibur hati mungkin, menghibur dirinya sendiri mungkin. Banyak hal-hal yang terjadi mungkin di kantor. Sama seperti Rojali di kantor tadi. Ketika waktu itu ada karyawan perempuan yang mau dipecat, tetapi Rojali sempat halangi. Rojali usul untuk diberikan kesempatan dalam sebuah pembinaan terlebih dahulu. Masalahnya, setelah 3 kali dipanggil dan kemudian diberikan surat, bukan surat sih, lembar atau form untuk pembinaan karyawan, di mana isinya adalah apa yang dibahas, misalnya manajemen waktu, kemudian pemahaman tugas, komunikasi dengan atasan langsung, dan juga ada sasaran, action plan-nya apa, deadline-nya kapan, atau tenggat waktunya kapan. Di situ juga ada yang namanya komitmen. Tetapi ternyata dia nggak pernah mengembalikan sampai hari ini, tidak mengembalikan lembar formulir pengembangan karyawan itu. Di sini Rojali jadi kesel akhirnya. Ini anak sudah dibela-belain, sudah mau dikembangkan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi kok malah nganggap enteng. Dan kalau ditegur, kok belum dikembalikan lembar pembinaannya. Dia jawabnya nggak sempet pak, gitu ya. Kan kerja itu 8 jam sehari ya. Emang dia kerja terus gitu, nggak makan, nggak ngobrol, nggak sholat gitu. Nggak ada waktu jeda sedikit, isinya cuma sedikit. Mungkin dia ragu, karena di lembar pembinaan itu jelas Rojali tulis bahwa kalau terjadi pelanggaran akan menjadi objek dari SP1, SP2, dan SP3. Ini sebetulnya memang benar gitu. Jadi ada gitu auranya itu yang nggak menyenangkan. Ada ternyata orang yang hanya dari dekatnya saja rasanya itu udah kesel gitu. Pernah nggak sih kalian? Jadi auranya itu udah buruk aja, bad vibes gitu. Nggak ada aura yang positif gitu. Nah ini yang menyebabkan pasti banyak orang di sekitarnya juga akan terbawa atau kena racun atau toxic tentang bagaimana dia selalu menyebarkan bad vibes gitu loh. Kesel sih, ya Rojali sabar-sabarin lah. Antara lain jangan jalan-jalan di sini. Kalau nggak disabar-sabarin, nggak tahu lagi ya, mesti gimana Rojali. Namanya kerja dan tanggung jawab ya. Apalagi ini juga Rojali berpikir bahwa dia tulang punggung keluarganya juga gitu. Cuman ya itu tadi, kalau dilakukan sebuah bimbingan yang mbok ya bekerja sama dan koordinasi dengan baik gitu. Rojali sampai berpikir, apa anak zaman sekarang itu sudah nggak peduli ini dibina atau malah perlu dibinasakan di kantor itu ya. Karena sudah dilakukan tindakan-tindakan yang berupa kominko alias coaching, mentoring, dan counseling, tapi ya batu kan Pak. Rojali kagum loh sama orang-orang di sini. Mereka ini kan semua pulang kerja gitu. Mereka tidak capek gitu untuk sekedar istirahat sejenak, menyehatkan dirinya, menyehatkan pikirannya, dan untuk kemudian hari mereka pasti siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berikut dan membuktikan bahwa talenta yang diberikan kepada mereka itu sangat berguna dan bermanfaat, sehingga setidaknya menyetarakan dirinya dan perusahaan, sehingga ada sebuah karya nyata di mana perusahaan bukanlah sebuah kerajaan dewa, tetapi sama-sama memerlukan
Karyawan memerlukan perusahaan, perusahaan juga memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang cukup. Tapi kalau mukanya aja jutek, dibimbing nggak bisa, ditegur nangis mungkin, dan kemudian tingkahnya itu nyebelin, ya berarti ada yang salah sama kesehatan mentalnya. Jadi kalau dalam kegiatan Komenko ini nanti rupanya tidak berhasil, Rojali kasih rekomendasi dia untuk ke psikiater untuk memeriksa kesehatan mentalnya. Karena apa? Rojali melakukan ini demi sayang, demi pelayanan kepada karyawan dan teman-teman yang lain. Jangan sampai hanya sekedar generasi sekarang saja menjadi generasi yang masa bodoh dan tidak peduli. Ya udahlah, kalau begitu Rojali sambil jalan pulang, istirahat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.